Lu tahu nggak pertarungan epic adu attack speed XP lane terkuat? Siapa lagi kalau bukan Zilong dan Sun? Oleh karena itu, inilah alasan Zilong di depan Sun mengatakan, mundur atau mati, tentukan pilihanmu. dulu, di sebuah kuil kuno di Land of Dawn, Zilong hidup dengan kehormatan dan disiplin tinggi. Ia dikenal sebagai ksatria naga yang selalu melindungi rakyat lemah. Namun kedamaian itu terusik saat Sun, sang raja monyet, datang menantang para pendekar terbaik demi membuktikan kekuatannya. Sun percaya bahwa kekuatan sejati hanya bisa didapat melalui pertarungan tanpa akhir. Dengan tongkat emasnya dan kemampuan menciptakan bayangan klon, ia menantang Zilong di puncak pegunungan bersalju. Pertarungan mereka mengguncang langit. Tombak naga milik Zilong bergerak cepat seperti kilat, sementara Sun menyerang dari berbagai arah menggunakan klonnya. Setiap benturan senjata menciptakan gelombang energi besar yang membuat bebatuan runtuh. Namun di tengah pertarungan, Zilong menyadari bahwa Sun sebenarnya tidak mencari kehancuran. Sun hanya ingin menemukan lawan yang mampu memahami dirinya. Setelah duel panjang, Zilong berhasil menjatuhkan Sun dengan satu serangan tombak naga tepat di depan lehernya. Alih-alih menghabisinya, Zilong mengulurkan tangan. Sun tertawa kecil lalu menerima kekalahannya. Sejak saat itu, keduanya saling menghormati sebagai rival kuat yang pernah mengguncang Land of Dawn. Terkadang, dua orang yang terus bertarung bukan karena saling membenci, tetapi karena keduanya sama-sama ingin membuktikan siapa yang pantas disebut paling kuat. Lu tahu nggak kenapa Gatot di depan Martis selalu mengatakan, kejahatanmu tak akan kubiarkan, aku tak akan dikalahkan. Ternyata itu bukan sekedar kata, melainkan ada kisah di balik perkataan itu. Dulu, Martis dikenal sebagai sang Raja Asura, pejuang haus kemenangan yang telah menaklukkan banyak dunia demi membuktikan kekuatannya. Dengan dua pedang kembar dan ambisi tanpa batas, Martis percaya tidak ada lawan yang mampu menghentikannya. Sementara itu, Gatot Kaca adalah ksatria dari pewayangan yang memiliki kekuatan luar biasa dan hati penuh keberanian. Tubuhnya sekeras baja, dan ia selalu bertarung demi melindungi yang lemah. Ketika Martis datang membawa kekacauan dan menantang para pejuang terkuat, Gatot Kaca maju untuk menghadangnya. Pertarungan mereka mengguncang langit dan bumi. Pedang Martis bergerak cepat seperti badai, sedangkan pukulan Gatot Kaca terasa seperti meteor jatuh dari langit. Namun di balik pertarungan itu, keduanya memiliki tujuan berbeda. Martis bertarung demi membuktikan dirinya yang terkuat, sedangkan Gatot Kaca bertarung untuk menjaga kedamaian. Itulah yang membuat mereka menjadi musuh alami. Terkadang, kekuatan terbesar bukanlah mengalahkan semua orang, tetapi melindungi mereka yang tidak mampu melawan. Lu tahu nggak? Ternyata Lukas dan Sylvana mempunyai hubungan khusus. Oleh karena itu, inilah sebabnya mengapa Lukas pernah berkata, kadang aku kangen masa lalu, tapi kuakui semangat generasi baru ini sungguh meledak-ledak. Tapi jangan bilang ke Sylvana ya. dulu Lukas adalah makhluk suci kuno yang mampu berubah menjadi manusia. Dahulu, saat dunia masih dipenuhi peperangan, Lukas bertemu dengan seorang pejuang bernama Gaius. Pertemuan mereka berawal dari pertarungan hebat selama 3 hari 3 malam. Namun dari pertarungan itu, tumbuh rasa saling menghormati. Gaius kemudian mengajak Lukas membangun sebuah kerajaan besar yang kelak dikenal sebagai Monian Empire. Bersama-sama, mereka melawan banyak ancaman dan menjadi simbol harapan bagi rakyat. Karena kekuatan dan kesetiaannya, Lukas dijuluki Beast of Light. Namun setelah Gaius meninggal, Lukas kehilangan semangatnya. Ia memilih tertidur dan menyegel dirinya di Imperial Sanctuary selama ribuan tahun, sambil menunggu seseorang yang mampu membangkitkan kembali harapan kerajaan. 1000 tahun kemudian, Sylvana yang keturunan Gaius datang dan membangunkan Lukas. Awalnya, Lukas meragukan manusia lagi, tetapi keberanian dan tekad Sylvana mengingatkannya pada Gaius. Sejak saat itu, Lukas kembali bertarung demi melindungi Monian Empire dari kekuatan abis. Di balik sifatnya yang terlihat liar dan suka bertarung, Lukas sebenarnya memiliki hati yang tulus. Ia percaya bahwa kekuatan harus digunakan untuk melindungi orang lain dan membawa cahaya bagi mereka yang kehilangan harapan. Terkadang, luka terbesar bukan datang dari pertarungan, melainkan dari kehilangan seseorang yang pernah menjadi alasan untuk terus berjuang.